Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata Nabi, ini adalah tanda yang sudah mulai dekat. Ini bagian dari tanda akhir zaman yang Nabi sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kira masih dekat, masih jauh. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, Ana wasa'a kahatain. 1445 lalu ditambah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kurang tambahinlah itu. Jadi berapa tuh? Itu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku dan kiamat seperti dua jari. Dekat apa jauh? Dekat sekali. Berarti kita sudah di ujung. Kita lanjutkan kajian kita membacakan hadis tentang akhir zaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu kali Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqum sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak terjadi kiamat. Nah, ini versi Tirmizi. Sedangkan versi Imam Bukhari hanya dikatakan yataqarrab az-zaman. Tidak terjadi kiamat sampai waktu terasa dekat. Dalam riwayat Imam Tirmizi diperjelas, ditafsil, as-sanah kasyahr, asy-syahru kal-usbu' wal-usbu' kal-yawm. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, bahkan sehari terasa seperti percikan api. Begitu ditafsir, dirinci oleh murid Imam Bukhari, yaitu Imamuna At-Tirmizi. Di riwayat Imam Bukhari ini coba disebutkan yataqarabuz zaman. Dan betul teman-teman, bagi yang pernah hidup di zaman manual, di zaman dulu belum ada listrik, belum ada handphone, sekarang belum ada gadget seperti ini, belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada FB, belum ada IG. Orang-orang menjalani hidup itu terasa lama. Belum ada alat transportasi seperti secanggih hari ini. Orang kalau mau pergi haji itu bisa 6 bulan naik kapal. Ada yang sudah meninggal di tengah jalan, ada yang pulang cuma namanya, ada yang sampai tidak pulang-pulang lagi. Begitulah. Terasa lama. Tapi hari ini, kalaupun haji ada 40 hari. Dulu Pak Haji pulang-pulang menjadi alim, mengerti bahasa Arab, mengerti tafsir, mengerti hadis, punya sangat keilmuan. Tentu berbeda ketika hajinya instan, tidak seperti ulama-ulama terdahulu. Waktu cepat sekali berkembang, berjalan. Tahu-tahu kita sudah berubah, tahu-tahu kita sudah menikah, sudah punya anak. Ya, maka benarlah kata Nabi, ini adalah tanda yang sudah mulai dekat. Ini bagian dari tanda akhir zaman yang Nabi sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di hadis itu, wayan kusul amal. Waktu terasa cepat, tapi orang tidak mau mengejar amal. Amal masih terlihat sedikit. Yan kusul amalu. Orang beramal tidak banyak. Ya. Amal itu teman-teman ada amal qalbu, ada amal akal, ada amal jasad. Amal yang dimaksud tentu semuanya dimulai dari amal qalbu. Jangan kita beramal kecuali kita sertakan qalbu kita bersama amalan tersebut. Jangan berdoa kecuali qalbu kita menghadap kepada keindahan, kehaibahan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memandang kecuali qalbu yang menghadap kepadanya. Dan kalbu itu punya dua karakter, sebagaimana dikatakan oleh Imam Athaillah Sakandari. Ada karakter iqbal,
memandang, menghadap patuh kepada Allah, tawajuh kepada pencipta langit dan bumi. Ada yang membangkang, menghindar, disebut idbar. Idbar artinya dia membelakangi, membangkang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betullah apa yang kata Nabi SAW. Kalaupun hari ini orang beramal, lebih banyak amalnya amal zahirnya, tapi tidak menyertakan kolbunya. Ini yang kita khawatirkan. Yang Nabi katakan, "Huwallahilladzi la ilaha ghairuh, huwalladzi la ilaha ghairuh." Hadis Imam Bukhari. Demi yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'mal amala ahli jannah. Kamu itu ada yang beramal seperti amal ahli surga. Namun kita dikatakan dalam hadis itu antara dia dan surga hanya 1 zira, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira, hanya seperti sejengkal. Fa yasbiqu alal kitab, tapi Alkitab telah menentukan bahwa dia tidak menyertakan hatinya, lebih kurang begitu jika dia manai. Sehingga ketika orang menua atau sakit parah, tubuhnya sakit, jiwanya kosong, maka kekosongan jiwa ini yang akan membuat buruk di akhirnya. Maka ini yang kita sebut su'ul khatimah. Lain dengan orang yang ketika ibadahnya sedikit, tapi dalam sedikit itu dia menyertakan dirinya, menyertakan kolbunya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan Nabi ketika ditanya, apakah amal paling mulia wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-imanu billah, yaitu amal hati, yakin percaya kepada Allah. Maka orang yang yakin kepada Allah, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, itu lebih utama daripada orang yang masih meragukan tentang kehebatan Allah, tentang keajaiban Allah, tentang kekuasaan Allah, walaupun dia sholat 1000 rakaat, bahkan 1000 tahun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, lalu dikatakan di situ, wa yakthurul haraj, banyaklah nanti haraj. Apa arti haraj? Sahabat pun bertanya. Ternyata haraj bukanlah bahasa Arab Mekah dan Madinah. Ternyata ini bahasa Arab orang Habasyah, Ethiopia. Jadi ternyata dari dulu Arab ini banyak ragamnya. Apa kata Nabi? Nabi menguasai banyak bahasa. Al-haraj yai al-qatl. Banyak kematian, pembunuhan. Qatl artinya kematian disebabkan karena pembunuhan. Teman-teman yang melakukan Allah, ketika kita membaca hadis ini, maka terbayang oleh kita bahwa di akhir zaman nanti, ketika waktu sudah cepat, amal sudah berkurang, ada satu yang akan terjadi di masa depan, yaitu banyak pembunuhan. Kita tidak tahu dan kita tidak mau mencocok logikan, karena ini sudah masalah global, bukan masalah cuma di negeri kita. Maka teman-teman, mari berpikir jernih, jangan berpikir konspiratif yang tidak sahih. Karena berpikir konspiratif itu ada teorinya, ada pendekatannya, ada mazhab dan alirannya, ada metodologinya, ada approach-nya. Dan kita tidak sembarangan. Karena konspirasi ini jika tidak sahih, dia akan meracuni cara berpikir. Dan kami boleh mengatakan bahwa teori konspirasi jika kita ambil, ini akan berakibat kepada suuzon yang tidak bertempat. Maka hati-hati dengan konspirasi, harus bertanya kepada sang ahli. Konspirasi itu ada, tapi jangan asal ambil dari mana-mana. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kita diajarkan untuk tidak mengikuti zan. Iyattabi'una illa zan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya zan. Apa arti zan? Asumsi-asumsi, opini-opini. Teman-teman, maka kepada para da'i, siapapun yang dengan hati yang paling dalam, hati yang paling jernih, dengan kerendahan
hati juga teman-teman para dai. Tolong jangan sampaikan suatu bahan pikiran yang masih bersifat opini. Karena opini cukup jadikan konsumsi pribadi atau jadikan obrolan internal kita. Jangan kemudian dikhutbahkan, diajarkan. Ingat, Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman ketika ulama-ulama banyak meninggal, ittakhadhan nasu ru'asa juhala. Orang-orang banyak mengambil pemimpin, figur-figur ulama-ulama yang juhala, yang mereka tidak mengerti ilmu, yang mereka mengikuti asumsi dan opini. Lalu dikatakan mereka diminta akan fatwa. Lalu fa'aftau, lalu mereka berfatwa. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang. Kami minta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga lisan ini tidak terjebak, tidak tergelincir ke arah sana. Dan kita berdoa juga semoga ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyaikh kita, kiai-kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjebak kepada asumsi dan opini. Teman-teman yang melakukan Allah, tadi di awal kita mengatakan bahwa Imam Bukhari menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Imam Muslim juga demikian menulis dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyaratus Sa'ah, bab tentang kekacauan huru-hara akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Hadis yang disampaikan tidak jauh berbeda. Berbedanya cuma dalam pengumpulan dan periwayatan beberapa hadis yang mungkin tidak banyak disebutkan di Bukhari, lalu kemudian diperdalam dalam hadis Imam Muslim. Ya. Teman-teman yang melakukan Allah, ini zaman jangan dibayangkan lagi ini adalah zaman yang sederhana, masa yang akan kembali seperti dahulu kembali. Tidak, ini sudah masalah global. Ini bukan masalah Indonesia saja, ini bukan masalah negara tetangga saja, ini masalah semua negara. Maka Nabi mengatakan, isbiru hatta talqawni al-haut. Sabarlah kamu, bertahanlah kamu, sampai kamu bertemu aku nanti di haut, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak mau sabar, kita suka beropini, suka mengkritik yang tidak tepat. Kita mengkritik tapi isinya mencaci. Ketika mencaci, isinya kemudian menyudutkan. Dan seorang muslim tidak akan melakukan itu tentunya. Sibabul muslim fusuk. Mencaci sesama muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, akidah Ahlussunnah mengenai akhir zaman, tentang peristiwa akhir zaman, ini sudah digariskan dengan jelas di dalam rukun iman. Rukun iman kita yang kelima adalah percaya kepada hari akhir. Sebelum hari akhir itu, teman-teman, ada yang disebut asyaratus sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Nabi menyebut akhir zaman ataupun kiamat dengan sebutan beragam. Kadang disebut as-sa'ah. Sa'ah dalam artian waktu, time. Juga berarti al-qiyamah, berdirinya suatu kejadian. Juga disebut dengan al-waqi'ah, kejadian besar. Juga disebut dengan istilah yang rumit ya, al-fitan ya. Ada zalazil dan segala macam, namanya sangat banyak. Untuk masuk ke arah sana, kita menemukan hadis-hadis yang beragam, dan Nabi SAW menyampaikannya dalam waktu-waktu tertentu. Sahabat-sahabat meriwayatkan, lalu dikumpulkan oleh para ahli hadis. Kemudian ulama kita di zaman sekarang membaginya, bahwa akhir zaman itu, teman-teman, ada tanda-tanda yang disebut
asyarat sughra, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Dan yang kedua, ada tanda yang wusta, kejadiannya di pertengahan, setelah melewati masa yang kecil-kecil, tanda yang kecil-kecil. Tanda kecil ini tandai dengan diutusnya baginda Nabi, wafatnya beliau, terjadinya pembunuhan terhadap ahlu bait beliau, terjadinya huru-hara di berbagai negeri di tanah Arab, dan segala macam. Nanti ada lagi setelah itu wusta. Setelah wusta baru kubra. Wusta berarti pertengahan, kubra berarti tanda-tanda besar yang kemudian disebutkan dalam hadis Muslim. Ada 10 tanda besar sebelum kiamat terjadi. Lalu kita sekarang berada di mana, teman-teman? Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk basyiran wa nadhira. Sekarang kita tugasnya adalah nazir, mewarisi tugas kenabian, yaitu memberikan peringatan agar umat warning, agar kita ketika kajian akhir zaman tertata, tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat halu, mencocok logikan. Kita sangat berterima kasih kepada para asatis, para dai yang telah mengingatkan umat mengenai pentingnya akhir zaman. Cuma apabila kajian ini tidak ada arahnya, tidak mengikuti kaidah-kaidah Ahlussunnah, yang terjadi nanti adalah cocok logi, ketidaksabaran, lalu kemudian sangat mudah untuk diracuni agar terjebak kepada hal-hal yang justru menambah fitan, menambah kekacauan. Akan banyak orang yang tidak sabar lagi dengan kejadian-kejadian masa ini. Teman-teman yang mulakan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, Nabi SAW menyebutkan banyak sekali, dan ternyata kita berada di akhir bagian pertengahan. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, ini pendapat banyak ulama. Salah satunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, begitu juga Al-Habib Umar bin Hafiz, begitu juga masyaikh-masyaikh kita di negeri ini ataupun di Timur Tengah sana, banyak yang sudah mengatakan ini. Syekh Al-Adni, Al-Habib Al-Adni terkenal dengan fikih yang disebut fikih tahawulat. Beliau pun mengungkapkan hal yang sama. Apa tandanya? Tandanya adalah ada kejadian yang sifatnya global dan itu menggoncangkan dunia, yang dalam hadis diabadikan dengan sebutan jawrah. Teman-teman, akhir daripada tanda-tanda yang pertengahan ini adalah awal dari kemunculnya fitnatud dajjal, dan juga awal dari kemunculan dari hadiyul mahdi, hidayahnya Mahdi. Maka kita tidak akan putus asa juga, kita ada harapan. Maka ketika ini terjadi, ini ada harapan. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mengutus Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa keadilan setelah muliat al-ardu jawra, setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman. Jawra itu lebih daripada zulma. Jawra ini barangkali bisa juga diartikan konspirasi global, atau apapun. Coba renungkan teman-teman makan Allah, kita tidak usah benci satu negara. Kita juga tidak usah kemudian menuduh satu negara. Coba lihat negara-negara yang dulu menyebut adik kuasa, paling maju. Ternyata mereka mempunyai hutang yang sangat banyak sekali. Dan mereka negara-negara termaju di dunia adalah negara paling banyak hutangnya di dunia. Meskipun mereka menghutangi negara-negara berkembang seperti kita. Tapi pertanyaannya, jika negara seperti Amerika, seperti China, seperti Inggris, seperti negara-negara yang lain,
Jerman, Prancis berhutang. Lalu, siapa yang mengutanginya? Siapa sumber semua ini? Ini pertanyaan besar kita. Berarti memang ada di luar gerakan negara-negara bagian yang kemudian mereka campur tangan di situ. Namun, lagi-lagi, karena teori konspirasi ini banyak zon dan wahamnya, banyak asumsinya, kita menghindari itu. Kita jalani aja, dan kita harus menemukan Hadiyul Mahdi. Jejak-jejak, tanda-tanda kemunculan hidayah nur Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Yang di dalam hadis Nabi, terutama Imam Abu Daud meriwayatkannya sampai 9 riwayat, dan hadisnya dapat dikatakan saling menguatkan satu sama lainnya. Teman-teman yang melakukan Allah, apabila ini adalah masa jaurah, apa arti jaur? Kezaliman yang merata di muka bumi, maka kabar buruknya ini disebut fitnatud dajjal. Ini adalah awal dari kekacauan yang disebutkan oleh Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal adalah sosok yang pembohong. Baiknya adalah buruk, buruknya adalah baik. Benarnya adalah dusta, dustanya adalah benar. Sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Kecuali Allah memberikan hidayah ke dalam kalbu, orangnya tidak akan terjebak kepada hoax. Namun teman-teman, ada sosok lain, yaitu kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberi hidayah, yang digaidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika fitnatud dajjal sudah mulai merajalela, memenuhi bumi, coba lihat hari ini teman-teman. Meskipun kita tidak mengikuti teori konspirasi global, tapi coba lihat apakah ada satu negara sekarang yang tidak terdampak oleh virus yang kita sebut COVID? Tentu tidak ada. Bolehlah kita katakan, silakan ahli ekonomi berbicara sisi ekonomi, ahli kesehatan berbicara kesehatan, ahli kimia berbicara versi kimia. Kenapa kami tidak boleh berbicara versi kami? Kita juga berbicara versi yang diriwayatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan untuk diadu-adu, tapi ini untuk saling melengkapi. Karena ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bersumber darinya, tinggal kita menemukan clue-clue kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, kami menyebut bahwa inilah masa yang disebut dalam hadis Nabi, muliat al-ardu jawrah. Ketika bumi, dunia ini diliputi oleh jaur, ya, kezaliman global, ya, kezaliman yang di sana ada ketidakpastian. Sehingga baru setahun lebih sedikit, mungkin setahun setengah, kita sudah melewati masa pandemi yang tadinya tegang sekali, sekarang mulai tegang kembali. Masjid-masjid mulai ditutup, bahkan gereja-gereja ditutup, semua rumah ibadah ditutup. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman yang seiman, ya, jangan kemudian terjebak mengatakan, oh ini konspirasi menutup masjid. Tidak. Semua rumah ibadah ditutup. Semua kantor ditutup. Apakah ada konspirasi penutupan kantor? Tidak. Teman-teman, mari berpikir jernih. Ini masalah bersama, bukan masalah satu agama. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Dajjal itu musuh semua manusia yang percaya kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nanti akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sahabat-sahabat dengan Allah, kabar buruknya itu bahwa kita di ambang akhir dari tanda asyratis sa'ah al-wusta, tanda-tanda akhir zaman pertengahan. Nah, Nabi SAW memberikan isyarat-isyarat
Namun isyarat ini harus dikaji dengan tenang, dengan ilmu ma'rifatullah yang tepat, ma'rifatul rasul, ma'rifatul alam, ma'rifatul asma. Banyak sekali ilmu yang harus dibaca ketika kita membaca tentang bab Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Sehingga kita tidak kemudian tergesa-gesa mencari sosok Al-Mahdi berada di mana. Sebagai contoh teman-teman, ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi itu keturunan Sayyidina Hussein. Ada satu lagi keturunan Sayyidina Hasan. Mana yang benar? Kalau kita tidak memahaminya dengan metode ulama-ulama ahli usul fiqih dengan baik, yang terjadi kita akan mengambil salah satunya dan menolak yang lain. Contoh lain, Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min walid Fatimah atau min itrati min walid Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Yuwati ismi. Namanya Yuwati. Apa arti Yuwati? Yuwati bersesuaian. Yuwati bisa juga berarti bersatu, sepakat. Bisa juga berarti sama. Bisa berarti serasi. Jangan kemudian kita mengartikan, oh namanya seperti namaku. Nama Rasulullah, teman-teman, dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli yang menulis kitab salawat yang sangat indah. Itu 313. Nama yang manakah? Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar. Teman-teman yang melakukan Allah, maka jangan tergesa-gesa jika ada seseorang yang mengalami mimpi, mengalami pengalaman rohani, mendapatkan ilham-ilham. Selama dia tidak mengaku Nabi, dan dia tidak tergesa-gesa mengatakan dirinya Al-Mahdi, kita katakan itu minal mubasyarat, seperti dikatakan dalam hadis Imam Muslim. Ya. Kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang Muslim. Isbiru, Nabi mengatakan isbiru, sabarlah kamu. Namun banyak orang tidak sabar, bahkan mempercayai sosok Al-Mahdi cuma dengan jalur WA, ya, jalur yang sebenarnya ini sulit diterima oleh seorang ahli hadis yang baru pemula pun. Maka teman-teman, supaya kita tidak terjebak dalam hal itu, ada beberapa kaidah ketika masuk mengkaji tentang akhir zaman. Yang pertama, tidak menggunakan dalil kecuali dalil yang sahih, baik dari Quran ataupun sunnah yang sahih. Ya. Jadi, apabila ada kajian akhir zaman dengan menggunakan hadis yang tidak sahih, maka akan memunculkan perdebatan yang luar biasa. Yang kedua, kajian akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman harus sesuai dengan usulul aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus sesuai dengan usul pokok aqidah. Kaidah-kaidah ini sudah diwariskan ulama kita turun-temurun dari zaman ke zaman, dijaga dengan sanad yang sahih. Sehingga kita tidak terjebak kepada apa yang disebut cocok logi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Maka kita harus menghindarkan cocok logi. Dan yang ketiga, teman-teman, as-sabru fil bahthi. Ya. Sabar dalam membahasnya. Jangan kemudian terburu-buru untuk mengklaim, untuk menyebutkan, untuk memahami, apalagi menyimpulkan. Apalagi kemudian mengklaim inilah yang paling benar. Bukankah kita sudah trauma di tahun lalu ketika ada satu hadis yang sangat dhaif jiddan, dhaif yang lemah sekali mengenai penentuan dukhan. Dukhan itu berarti asap atau kabut yang merata di bumi di pertengahan Ramadan. Teman-teman coba lihat, apakah terjadi? Sudah 2 Ramadan tidak terjadi. Kenapa? Karena seandainya pun kita menggunakan riwayat itu, riwayat Al-Imam Al-Hafiz Abu Syekh, itu pun syaratnya belum cukup. Kalau kita mau menggunakan riwayat tadi. Tapi masalahnya riwayat tadi bermasalah. Hadis dukhan
Ada. Bahkan ayatnya ada, tapi dukhon dalam Al-Quran berkaitan dengan kiamat. Kiamat yang besar itu. Adapun dukhon yang akan terjadi di akhir zaman, kita tidak tahu kapan terjadinya. Ini mirip-mirip dengan ilmu intelijen. Ini pasti terjadi, tapi kapan terjadinya, itu yang tidak tahu. Maka, jangan terburu-buru, jangan menakut-nakuti umat, jangan beropini, sebelum itu jelas ilmunya secara qat'i. Jangan kemudian kita termasuk kepada yang dikatakan dalam hadis Nabi, fa'aftau fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa, berpetua, berceramah, lalu mereka sesat, keliru, dan menyesatkan, membuatkan semua orang keliru. Kita sudah lihat betapa paniknya banyak orang di tahun yang lalu. Kita mau ulang kembali? Tentu tidak. Maka tips tadi teman-teman, dalilnya harus sahih, kemudian tidak melakukan cocok logi, ya, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah usulul aqidah, usulul hadis, usulul fiqh, dan yang ketiga, as-sabru fil bahsi, sabar dalam membahasnya. Inilah yang dilakukan dengan baik apik oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kita bisa meniru dan mengambil ibrah dari apa yang beliau katakan. Teman-teman yang melakukan Allah, insya Allah ke depan kita akan membahas di waktu yang tentunya lebih luas tentang sosok yang disebut dengan Dajjal, Mahdi, sejarah apakah yang terjadi pada Dajjal. Lalu sebelum Dajjal keluar, apa yang terjadi? Fitnatul Dajjal. Apakah pandemi bagian dari itu? Kita juga sudah memulainya sedikit, dan kita akan perluas di sana. Kemudian Al-Mahdi, siapa sosoknya? Apa yang dimaksud nama dalam hadis itu? Namanya sama dengan namaku, begitu kata baginda Nabi. Apa arti nama di situ? Karena nama dalam bahasa Arab lebih luas maknanya daripada nama dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahas juga mengenai siapakah tentara Dajjal, siapakah pengikut Dajjal. Karena Nabi mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, maka larilah ke gunung-gunung. Karena tidak semua orang selamat ketika ketemu Dajjal. Siapapun yang merasa dirinya beriman, bahkan sekelas kiai sekalipun, jika bertemu Dajjal, orang sakti sekalipun, orang mandraguna, orang punya keramat sekalipun, jika ketemu dengan Dajjal, dia akan tunduk. Maka kita harus mengenal siapakah yang disebut nanti atba'ud Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, junud Dajjal, juyusud Dajjal, orang yang akan berjuang bersama Dajjal. Lalu ada hadis, siapakah yang menjadi tentara Al-Imam Al-Mahdi? Dengan harapan kita mengetahui ini, kita mengetahui ke arah mana kita bergerak. Hadis mana yang kita ambil. Oleh teman-teman yang bukan Allah, nanti kita akan urai itu satu persatu. Insya Allah, kita minta kepada Allah SWT, ayyasir lana al-umur kullaha. Semoga Allah memudahkan niat-niat kita tersebut, dan kita terhindar daripada zallat wad dalal, ya. Terhindar daripada ketergelinciran, terhindar daripada kesesatan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan the time? Kapan si waktu itu terjadi? Sang waktu itu Allah, bahasa Arabnya ad-dahru. Nyampe di bahasa Sunda sama Jawa, dahar jadi makan. Waktu makan. Cocok logi yang cocok. Allah menyebut dirinya Anad-dahru, akulah sang maha waktu. Sedangkan si waktu itu kiamat. Dan bahasa Arab sa'ah itu artinya waktu yang panjang.
Apa pertanyaan Sayyidina Jibril alaihissalam? Mata sa'ah, hadis sahih Muslim kedua. Hadis pertama dan kedua ketiga. Ya. Bab pertama di Kitabul Iman, hadisnya itu. Kapan terjadi kiamat, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nah, ini perhatikan. Mal mas'ul anha bi'a'alam minas sa'il. Ini jadi kaidah kita. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Selevel Nabi Muhammad SAW, masalah si waktu itu bagi dia misteri. Apalagi bagi kita. Maka kalau ada orang mengukur umat, mengukur kiamat kapan, dia sudah melewati Sayyidina Muhammad SAW, sudah melewati Sayyidina Jibril. Ini sudah dua kaidah. Tadi kaidah qalbu, sekarang kaidah yang ketiga. Kedua, apa itu? Tauqid akhir zaman, tauqitus sa'ah, laysa min manhaj an-nabawiyah. Menentukan kapan kiamat bukanlah bagian dari ajaran kenabian. Tapi perkiraan tentang Dajjal, Mahdi, itu masih oke. Yang nggak boleh itu apa? Kapan si waktu bernama kiamat terjadi, itu nggak boleh. Paham ya di situ? Kalau mengenai waktu lahirnya pembaharu, itu Nabi sendiri yang mengajarkan, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Akan muncul setiap 100 tahun, hadis Abu Daud ya, orang mayujaddid laha dinaha, yang mentajdid agamanya, yang mentajdid baginya agamanya, bagi masa itu agamanya. Apa maksudnya? Agamanya nggak diubah, tapi kondisi yang berkaitan dengan si agama itu diubah. Ya, dulu nggak ada orang pengajian beginian kan? Bid'ah nggak? Rasulullah SAW nggak pernah ngaji pakai tape, nggak ada. Ya, maka pertanyaan keempat ini menjadi pilar keempat dalam agama, yaitu akhir zaman. Jadi kalau orang tanya, ketika Nabi SAW ya melihat para sahabat bingung, tiba-tiba Sayyidina Jibril itu pergi setelah bertanya tentang tanda-tandanya. Jadi Jibril mengatakan, oke, kalau engkau tidak bisa jawab, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka yang dibolehkan adalah ilmu tanda. Nih perhatikan, ini kaidah berikut. Ma'rifat akhir zaman, ma'rifatul alamat. Ma'rifat akhir zaman itu mengerti tentang tanda-tanda. Ini kaidah penting. Sudah berapa kaidah dari tadi? Sudah 3. Pertama, kolbu, bahwa yang menguasai kolbu hanya Allah. Yang kedua, tidak ada dalil yang berkenan kita menentukan kiamat. Yang ada adalah yang ketiga, hanya boleh mengetahui tanda-tanda. Paham di situ ya? Dan tanda-tanda ini, coba Islam, fisik, iman, akal, ihsan, kolbu, ruh. Maka tanda ini diberikan kemana? Ke fisik, ke akal, atau ke kolbu atau rohani? Ke dalam kolbu rohani. Ya. Nah, ini yang kita sebut dulu ya, saya hanya menyebutnya trilogi. Selamat datang Buya Kasril ya, Al-Khalidi. Alhamdulillah kita diberkahi mursyid suluk saya, Naqsyabandiyah Khalidiyah, hadir ya. Dan rombongan dari Payakumbuh ini luar biasa. Ya.
Malam tadi belum istirahat langsung kita siksa. Kita minta memberkati ribat yang di Ciputat. Jadi nggak ada istirahatnya. Malam-malam jam 2 baru istirahat. Semoga Allah berkahi beliau. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Dahulu saya hanya 3. Tapi ternyata ilmu itu berkembang. Allah kemudian buka, hadisnya menyebutkan 4 toh. Ya. Bahkan 5 pertanyaan, akhir zaman itu pertanyaannya beranak. Dan kemudian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ketika Sayyidina Jibril pergi, itu Sayyidina Jibril, ini perhatikan, yatamatsalu rajulan, menyerupai seorang laki-laki, serbannya bagus, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Itu simbol dari orang yang paling keren di zaman itu. Tidak ada bekas orang lagi perjalanan jauh. Sayyidina Umar curiga, merhatiin. Sayyidina Umar itu sahabat yang diizinkan kolbunya dialog dengan Allah langsung. Maka dia disebut dengan gelar muhaddatsin, orang yang dapat ilham. Orang yang dapat ilham. Sayyidina Umar ketika melihat orang itu, falabistu maliyah, aku terdiam sejenak keheranan. Lalu Sayyidina Muhammad SAW bertanya, atadri, ya, manisa'il ya Umar. Hai Umar, kamu tahu siapa yang nanya? Sayyidina Umar mengatakan, la ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi dia curiga. Ya. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Dzaka Jibril ja'akum liyu'allimakum dinakum. Itu Sayyidina Jibril datang kepada kamu mengajarkan ad-din, agama kamu. Maka 4 ini adalah pilar agama. Jadi kalau orang bertanya, saya belajar agama, apa saja yang saya sudah pelajari? Pertama, al-Islam, fiqh. Yang kedua, bab iman, akidah. Yang ketiga, ilmu hati, tasawuf. Jadi bertasawuf wajib bukan? Yang masih mengatakan bid'ah, kurang piknik. Itu hadis nomor pertama di Kitabul Iman. Bab pertama dalam bab al-iman, Sahih Muslim. Emang dia nggak baca Sahih Muslim? Ya, oh ada orang tasawuf nggak sholat, itu bukan tasawuf bro, itu kebatinan. Ya, ada orang kemudian kalau bertasawuf dia kemudian suka khurafat, lah itu ahli khurafat bukan tasawuf, itu nggak tahu tasawuf. Ya, seumur saya ketemu Abu Ya Kasril itu nggak pernah ngomong khurafat. Ya, beliau bicara apa yang beliau rasakan. Bukan bicara apa yang di khuraf. Khuraf itu dongeng. Dongeng yang dibuat-buat. Terus, akhir zaman. Perhatikan. Akhir zaman itu, karena memahami tanda-tanda, maka di Quran ada kalimat, Kul siru fil ardh. Katakanlah, hai Muhammad, berjalanlah, bergeraklah di muka bumi. Bergeraklah di muka bumi. Maka sirah atau harakah, kita sebut pergerakan, itu adalah pelengkap daripada akhir zaman. Nah, pelengkap akhir zaman ini yang bernama pergerakan, itu ada 3 jenis. 1, pergerakan akliyah, dia bergerak dengan akalnya, rasionya, maka main pintar-pintaran. Bagi mereka kemajuan akhir zaman itu berdasarkan penemuan intelektual. Kelompok yang kedua, lawan dari akal. Orang-orang yang nggak masuk akal.
Orang-orang kita sebut halu dan kebatinan. Mereka suka cocok logi, suka memaksakan makna, bahkan memalingkan makna hadis itu sesuai nafsunya. Kelompok yang hari ini disebut halu. Kelompok yang disebut halu. Dan ada yang ketiga, ini yang paling penting. Ahlul ruh, ahlul qulub. Ahli kolbu, ahli rohani. Ya, hanya mereka yang bisa memahami tentang akhir. Masalahnya mereka itu sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit itu. Amin rabbal alamin. Ya. Jadi semua ini, 4 ini disebut ad-din. Apa yang disebut ad-din? Agama. Maka ketika disebut inna ad-dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu al-Islam. Inilah maksudnya. Jadi al-Islam sebagai agama, ada al-Islam sebagai ilmu. Ini pengantar tentang Al-Mahdi. Jadi ilmu tentang Al-Mahdi ada nggak di fikih? Jadi kalau ada ahli fikih bilang nggak usah bahas-bahas begituan, wajar, dia nggak ada di kitab dia. Ya, ada nggak di bab iman? Ada yang bahas, ada yang tidak. Kebanyakan tidak bahas. Kebanyakan ahli akidah tidak membahas bab Mahdi. Maka wajar, nanti mohon maaf, orang mengaku ahlu sunnah, aswaja, berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i atau sejenisnya, dia kemudian menentang pembahasan tentang Al-Mahdi. Udahlah masih lama gitu. Orang begini kena penyakit namanya tulul amal. Apa arti tulul amal? Panjang angan. Dia kira masih dekat, masih jauh. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, Ana wasa'ah kahatain. 1445 lalu ditambah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kurang tambahinlah itu. Jadi berapa tuh? Itu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku dan kiamat seperti 2 jari. Dekat apa jauh? Dekat sekali. Berarti kita sudah di ujung. Kita sudah di ujung. Maka hari ini, kalau masih orang mengatakan, udah gak usah bahas Al-Mahdi. Gak usah bahas. Berarti dia panjang angan-angan. Dia kira hidup nih masih panjang. Ini 2 aja, mati duluan atau ketemu. Gitu aja. Kenapa? Saya ngeceknya dari kejadian pandemi. Pandemi itu, baru kali itu yang sedahsyat itu sedunia. Yang kena di Indonesia pertama Depok. Yang di lockdown itu di Solo, di Payakumbuh. Orang belum masuk situ udah di lockdown. Dan lucu tulisannya LOKDON, lockdown. Itu kekonyolan tapi seru sih. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan itu semua. Bahkan negara yang dianggap berperan, Amerika paling parah. Cina paling banyak korban. Sampai hari ini, bahkan Singapura sampai hari ini karena banyak Cinanya, kena terus, tiap masa kena terus. Benar nggak? Ya. Sampingnya Johor kok nggak ada beritanya, kan aneh kan? Betul-betul aneh itu. Namun karena memori ini sangat short sekali, sangat pendek sekali. Memori kita pendek. Sudah lupa kan trauma pakai masker? Sudah lupa? Sudah lupa semua. Jadi manusia itu gampang sekali. Karena dia gampang menyerap, dia gampang melupakan masa lalu. Dulu tegang, masih ingat di Indomaret, Alfamart, kita dekat dikit dibentak sama orang. Kamu jauh-jauh. Mati duluan dia. Ya, itu kajian deh, kejadian. Benar nggak? Kejadian itu. Ternyata Pak Dokter sendiri nggak mau vaksin. Allahumma sholli ala sayyidina. Kecuali Pak Dokter yang satu lagi mau vaksin. Oke.
akhir zaman. Jadi kajian ini sebenarnya sudah kontemplasi panjang, karena saya dulu ngaji hadis 15 tahun nggak ngerti susunan akhir zaman itu kayak gimana. Mana yang duluan, mana yang akhiran. Tapi pandemi kemarin itu saya anggap itu suluk. Suluk al-khafidi. Suluk khafid. Jadi, suluk itu menempuh jalan. Khafid itu bahasa Arab. Berarti Allah yang maha menyembunyikan, merendahkan, mensirkan. Ya, khafid. Ya, al-khafidi. Jadi selama itu Allah banyak kasih saya anugerah yang saya nggak mengerti. Jadi kalau ilmu yang pertama empirik, al-Islam itu empirik. Apa arti empirik? Coba lihat saya. Oke, sudah kelihatan? Pakai mata apa pakai hati? Oke, kelihatan dengan mata? Itu namanya terlihat secara empirik. Empirik artinya panca indera. Oke, coba pegang temannya di samping. Itu makhluk zahir apa jin itu? Oke, berarti emang manusia yang hadirnya bukan malaikat, jin yang hadir toh. Tapi tenang, mereka juga ada yang hadir sebagian. Ya. Cuma karena pakai registrasi dia bingung masuk dari mana tuh. Ya, masuk aja mereka. Ya, masuk ya. Oke. Itu namanya pengetahuan empirik. Apa pengetahuan? Pengetahuan secara fisik. Ini ringkasan S1, S2, S3 ini. Ada bab tentang angka benar salah. Itu tidak dapat dilihat dengan mata, dia mesti difikirkan. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali, aku berpikir, aku cinta, maka aku ada. Diambillah oleh filosof dari barat itu ya, Immanuel Kant. Apa kata dia? Aku berpikir, maka aku ada. Itu diambil dari Ghazali. Maka Ghazalinya barat itu Immanuel Kant. Dia buat agama sendiri disebut Kantia, ya, Kantianism. Saya kasih angka, coba perhatiin. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5, berapa? Gampang bener, 1 tambah 2 sebut. Oke, ya. Itu kelihatan nggak? Oke, 2 kali 3 kali 3. Bagi 1. Oke. Fokus. Itu namanya pengetahuan yang diperoleh berdasarkan akal, rasio. Maka kita pikir, lalu kita tahu. Alam ini berubah. Betul? Ada sebuah kaidah, segala yang berubah makhluk dicipta. Alam ini berubah, maka alam itu dicipta. A sama dengan B, A sama dengan C. Segala satu yang berubah dicipta. C. Cipta C. Terus si pusing. Nggak jadi deh. Itu mantik ya. Alam ketika kita sebut dia dicipta, dia bukan muncul dari 1 kalimat. Dia muncul dari 2 kalimat. Disebut premis. Segala sesuatu yang berubah adalah makhluk. Alam berubah. Yang ketiga, alam adalah makhluk. Menyusun ini, yang menyusun akal atau mata? Atau lisan? Yang menyusun akal. Oke. Gimana dengan hukum riba? Riba itu ditentukan buruknya oleh akal atau oleh syariat?
riba itu ditentukan haramnya oleh syariat atau oleh akal? Oh, Mu'tazilah ini. Berarti nyusup juga Mu'tazilah sini ya. Alhamdulillah tobat hari ini. Penentuan hukum baik buruk itu mutlak syariat. Tapi baik buruk separuhnya bisa diketahui akal. Tapi penentuan mutlak ini baik buruk berdasarkan syariat. Ini namanya akidah ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu syariat dulu. Syariat bukan berarti hukum boleh nggak boleh nggak. Syariat arti wahyu. Untuk mengetahui hukum riba mesti pakai wahyu. Bukan dengan akal semata. Tapi akal mengetahui sebagian. Akal mengetahui sebagian. Oke. Nah, mengetahui sesuatu setelah berpikir disebut dengan ma'rifat akliyah. Atau bahasa kitanya pengetahuan rasional. Pengetahuan berdasarkan akal, rasio. Tidak semua yang masuk akal itu cara menjelaskannya sesuai dengan akal. Ya, banyak hal yang masuk akal, tapi penjelasannya nggak masuk akal. Penjelasannya kadang halu, kadang keliru, itu sering terjadi. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita tinggalkan akal. Dalam ilmu akal, apakah ada pembahasan tentang Imam Mahdi? Maka orang-orang cerdas, intelek, filosof tidak akan sanggup bicara Mahdi. Paling dia, ente terpengaruh agama-agama kuno. Ya, nggak ada tuh Mahdi-Mahdian, nggak ada. Jadi kalau orang intelektual, pasti dia menolak kajian tentang Al-Mahdi. Ini kita buka-bukaan. Ya, kita bukaan. Menentukan tadi hukum riba pakai apa? Wahyu. Sahibul wahyu, memegang wahyu siapa? Nabi Muhammad SAW. Bab kemahdian yang mengabarkan siapa? Yang mengabarkan kemahdian siapa? Sang pemegang wahyu, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, membicarakan tentang kemahdian akhir zaman bukan berdasarkan tebak-tebakan mata, bukan tebak-tebakan akal, tapi dia berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pemahamannya disimpan dalam ilham yang diturunkan kepada para ulama ahlullah. Ya. Kalau hukum zahir disimpan dalam kolbu ahli fikih, mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa di MUI, di Bahsul Masail NU, Tarjih Muhammadiyah, mereka mengatakan ini halal, ini haram. Disimpan hukum zahir. Tapi hukum ini hukum rohani. Yang menyimpan hanya ahli rohani. Jadi kalau bertanya bab kemahdian, jangan tanya ke ahli fikih, nggak nyambung. Jangan tanya ke filosof nggak nyambung. Tanyalah kepada ahli rohani, karena rohani Nabi SAW yang menerima wahyu. Nah, pemahaman tentang kemahdian hanya dapat diterima, dibahas dengan rohani. Nah, ini perbedaan kajian akhir zaman ribat dengan di luar ribat. Nah, ini kita sebut ini manhaj kami. Manhaj artinya sistem berpikir yang kami bangun, ya. Tolong diperhatikan. Ribat membicarakan akhir zaman, ambil hadis Nabi SAW, karena hadis itu empirik tapi isinya wahyu. Lalu kita pelajari itu dengan kolbu dan ruhani, kepada ahli kolbu dan ahli ruhani. Barulah kemudian muncul makna, sebagaimana kitab fikih, hukum tentang sholat, rukun sholat, wajib, tidak wajib, sunnah, bid'ah, tersimpan ilmunya di kolbu ahli fikih, maka ini tersimpan ilmunya di ahli kolbu. Masalahnya, tadi ada bab ihsan, ya. Bab ihsan tentang kolbu dan ruh. Ini dua, ya. Kolbu dan ruh beda. Perhatikan, kolbu dan ruh beda.
Kolbu itu sentral manusia. Ruh itu sumber sebelum kolbu itu adalah ruh. Ditiupkan ruh ke dalam diri, maka Allah ciptakan satu alat dalam diri kita namanya kolbu. Gitu. Maka ruh itu kolbunya kolbu. Intinya kolbu adalah ruh. Tapi ruh bukan kolbu. Ruh lebih dalam, lebih luas daripada kolbu. Jika orang belajar tasawuf mentok dalam bab kolbu, dia nggak akan bisa bicara tentang kemahdian. Dia nggak akan mampu bicara tentang akhir zaman. Tapi jika dia diizinkan Allah rohaninya diperjalankan ke depan, diperjalankan ke belakang. Ini yang dikatakan oleh Imam Hakim At-Tirmizi, kekasih-kekasih Allah itu diberikan ilmu bad'i, ilmu masa lalu, rohaninya diperjalankan ke masa lalu. Kadang diperjalankan ke masa depan, ilmu maqadir masa depan. Mereka lah yang bisa cerita, oh hadis ini cara memahaminya begini. Kenapa? Karena ada satu kaidah, ini kaidah yang sudah sepakat semua ahli tasawuf, ahli ihsan. Man lam yadhuk, lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah mengalami, merasakan, mencicipi, dia tidak akan pernah memahami. Nabi SAW, nih perhatikan, Nabi itu lagi sholat, itu diperjalankan ke masa lalu, diperjalankan ke masa depan. Lagi zikir, tiba-tiba beliau hilang secara batin, fisiknya masih di antara sahabat, rohaninya tiba-tiba diperjalankan. Oke, Nabi mewarisi hukum fikih kepada ahli fikih, mewarisi hukum akidah kepada ahli akidah. Terus ihsan diwariskan kepada para ahli tasawuf, para mursyid. Maka mursyid-mursyid dia dipertemukan rohani yang orang-orang yang meninggal terdahulu, karena orang-orang terdahulu tidak pernah meninggal. Mereka hanya pindah alam, hanya pindah dimensi, tapi dengan cara yang ketat. Itu yang disebut ilmu thariqah. Jadi thariqah itu mengunci halu. Orang tidak berthariqah pasti halu. Ini perhatikan ya. Jadi kenapa muncul halu? Karena dia mencampur adukan thariqah dengan khayalan dia. Nah, dia nggak bisa bedain ini syaitan apa malaikat ya. Ini syaitan apa halu, ini apa keinginan dia, apa keinginan Allah. Ya kan muncul fenomena orang bisa menundukkan hujan. Loh yang menunjukkan hujan Allah. Kita diberi hadiah oleh Allah ditundukkan langit dan bumi. Bukan kita yang menundukkan langit dan bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menjadikan, menciptakan, menundukkan yang di muka bumi semuanya. Bukan kita yang menundukkannya. Yang menundukkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat semua, mengenal bab kemahdian itu nggak cukup pakai ilmu thariqah. Nggak cukup dengan wirid. Oleh karenanya, antum bertanya ke beberapa ahli thariqah, dia nggak akan sanggup menjelaskan bab kemahdian. Karena dia mentok di kolbu, di angka-angka zikir 70.000 kali 7, la ilaha illallah kali 7, gitu-gitu aja. Ya. Tapi jika dia perjalankan ke ruh, pasti dia diberi isyarat walaupun sedikit. Nah, tergantung jatah dia. Allah itu memberi rezeki itu dua. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Ini bagian dari rezeki batin. Mungkin bapak saudara ada yang diberikan rezeki zahir yang berlimpah dan suka berbagi. Dan ada juga orang yang diberikan rohani, kolbu berlimpah, maka dia berbagi rohani. Itu sama. Ini kaya. Hanya beda kekayaan. Ya ini kekayaan rohani, ini kekayaan jasmani, dan mereka saling memerlukan, saling menguatkan. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Ya. Dan ma'rifatu akhir zaman nau'un min ma'rifatir ruh. Ya. Jadi ini kaidah sebelum masuk ke hadis pertama. Mengenal ilmu akhir zaman
adalah salah satu bagian dari ilmu mengenal tentang seluk-beluk ar-ruh. Masih ingat ada ayat? Yas'alunaka 'anir ruh. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang ar-ruh. Katakanlah ruh itu amri rabbi. Ada namanya amri? Amri rabbi. Amri, urusan Rabb Allah. Boleh juga disebut amrullah. Perhatikan ada hadis Bukhari. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasalah ada sekelompok kecil dari umatku. Gak banyak. Zahirina alal haq. Mereka saling tolong-menolong dalam al-haq. Semoga kita bagian dari itu. Amin. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang amrullah. Amrullah bagi ahli fikih, ahli hadis, ahli akidah, itu kiamat. Tapi indi amrullah wal mahdi. Ya, amrullah itu siapa? Al-Mahdi. Karena amrullah itu artinya rahasia Allah. Dan yang Allah rahasiakan sekarang adalah Sayyidina Mahdi. Itu hadisnya jelas. Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadisnya lengkap. Nah, oleh karena itu, amrullah itu babnya sebutan tentang ilmu ruh, maka Sayyidina Al-Mahdi a'lamun nas birruh. Ini sudah mulai dibuka. Ciri pertama Imam Mahdi. Ya, ini diloncat sedikit ke ujung supaya saya nggak lupa nanti. Orang yang paling mengenal tentang amrullah, amrul rabbi, yaitu ma'rifatur ruh, adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu setelahnya adalah Al-Imam Al-Mahdi. Nah, dengan begini baru kita masuk, ini landasan untuk mengenal tentang hadis Al-Mahdi. Dan perlu digarisbawahi saudara-saudariku, sebutan Al-Mahdi itu ada sebutannya Al-Mahdi Al-Mubasyar, Al-Mahdi Al-Muntazar. Apa sebutannya? Al-Mahdi menyebut Al-Mahdi Al-Muntazar itu disebut oleh ulama Ahlus Sunnah dan juga disebut oleh ulama Syiah. Disebut oleh ulama Ahlus Sunnah dan juga disebut oleh ulama Syiah. Apa arti Muntazar? Mahdi Muntazar, apa artinya? Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dan dua-duanya ada dalam literatur Ahlus Sunnah, ada dalam kelompok Syiah. Maksud saya sederhana. Jadi ada yang nggak faham, lalu mengatakan menyebut Al-Muntazar berarti ente Syiah. Jadi ada yang berhenti kajian akhir zaman itu cuma karena si Ustadz menyebut kata Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini coba cek. Kata Al-Muntazar itu muncul dalam Imam Ahlus Sunnah di Mesir, tapi berasal dari Maroko, yaitu Sidi Abdullah Al-Ghumari, waktu beliau masih di Mesir. Sidi Abdullah Al-Ghumari adalah hafiz terakhir hadis Nabi SAW. Orang terakhir yang paling banyak hafalan hadisnya di dunia. Dan beliau punya kitab tentang Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan beliau Imam Ahlus Sunnah. Gitu. Tapi kita beda dengan orang Syiah. Syiah itu Mahdi, imam yang ke-12. Keturunan Rasulullah SAW yang ke-12. Kita enggak. Yang kita maksud Mahdi Muntazar, itu yang akan kita bahas pada sore ini ya. Sebelumnya kita baca lagi suratul Fatihah. Untuk Imam Abu Daud dan guru-guru kita yang menjazahkan saya kitab ini. Abuya Syekh Sya'rani Al-Martapuri Al-Makki dan beberapa guru-guru yang lain yang masih hidup, dari Syekh Yasin
dari Umar Hamdan, dari sanadnya yang bersambung kepada Imam Al-Hafiz Abu Daud As-Sijistani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولروه سيد المهدي خليفة الله وسن الخضر عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله. صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, setelah muqaddimah tadi, nahmadullah wa nusalli wa sallim ala habibihil karim. Amma ba'du. Qala bisanadina al-muttasil al-imam Abi Daud. Ini sudah dibagi? Enggak, dibagi ya? Enggak. Oh, nanti dibagi PDF-nya. Ini ada sanad yang tadi saya fatihain. Guru kami, orang terakhir yang khidmat dan lama khidmat kepada Syekh Yasin Al-Fadani, orang kita yang ahli hadis di Mekah. Yang terakhir khidmat itu orang Banjar, lama di Mekah. Dan Syekh Yasin ini guru, bukan hanya guru Nusantara, tapi guru di dunia. Maka disebut musninud dunya. Kita ketemu ulama Mesir, disebut Syekh Yasin. Orang Al-Azhar berbangga mengatakan saya murid Syekh Yasin. Ketemu orang India, guru saya ahli hadis, dan mengatakan kami murid Syekh Yasin. Ketemu juga orang Maroko, dia mengatakan oh Syekhuna Syekh Yasin. Yang lucunya di Mesir, teman saya di Al-Azhar itu kasih tahu dosennya, kampungnya Syekh Yasin dekat kampung saya. Kata enti tolol katanya. Ya, mana ada kampung enti namanya Padang katanya. Lah, saya anak Fadani Syekh. Akhirnya ya maklum, orang Mesir kan nggak semua juga alim geografi. Dia nggak tahu kalau Syekh Yasin itu orang Sumatera Barat. Ya, tapi alhamdulillah ya, kita bersyukur. Dan paling unik, saya mengenal nama Syekh Yasin Al-Fadani bukan dari orang Sumatera Barat. Saya mengenalnya dari orang Arab dan orang Jawa, Madura, Banjar, Betawi, Palembang, India. Jadi kenalnya bukan dari orang kampung saya. Kenalnya dari mereka. Dan salah satu sanad kitab yang kita riwayatkan adalah kitab Sunan Abi Daud. Ini kitab 4 tahun kami pelajari di Ma'had. Ya. Dan ada 9 hadis yang pendek, tapi memuat tentang kisi-kisi Imam Mahdi. Inilah dia. Ya. Sama halamannya di situ? Sama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sanadina al-muttasil al-imam Abi Daud qala haddatsana qala kitabul Mahdi, kitab al-Mahdi. Apa arti al-Mahdi? Apa makna al-Mahdi? Al-Mahdi. Al-Mahdi dari kata huda, hidayah. Apa arti hidayah? Petunjuk. Petunjuk turun di hati apa di kepala? Apa di gelar? Apakah dokter lebih tinggi hidayahnya daripada orang yang bukan dokter? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Berarti Al-Mahdi itu orang yang paling percaya kepada Allah. Itu rumusnya. Surat At-Taghabun. Silakan lihat di rumah ya. Maka Al-Mahdi, jadi ada hada yahdi huda, fahuwa hadi wa dhaka mahdi. Ya. Ada hadi, kalau hadi yang memberi petunjuk. Kalau Mahdi yang diberi petunjuk. Huda berarti tuntunan. Maka Al-Mahdi berarti yang dituntun. Yang dituntun tadi siapa? Mana yang dituntun? Kolbu, ruhnya. Ruhaninya langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ditanya, ini sudah langsung terjawab, ini sudah.
Harus sudah khatam ini kajiannya, ya. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling beriman kepada Allah dan orang yang paling tertuntun kolbunya. Masalahnya yang tertuntun kolbunya, ruhnya, ruh tampak atau tidak. Ini masalahnya. Karena ar-ruh itu tidak tampak, maka dia bisa berkamuflase. Jika syaitan dapat menyerupai manusia, menyerupai orang taat, masalahnya nanti orang yang dapat mutiara di kolbunya, dia nyamar jadi syaitan. Itu masalahnya. Nggak ada namanya Al-Mahdi itu, ember itu nggak ada. Kayak yang di Pakistan itu nggak ada. Ya, ngaku sekian ribu kali ketemu Allah, mimpi, ya mimpi doang ngaku. Ya, kalau mimpi mah kita tiap hari ketemu Allah 5 kali minimal, jaga. Ya, lebih keren ketemu Allah jaga atau ketemu Allah mimpi. Ya, jadi ada anak Timur Tengah baru tamat dari Al-Azhar, dia bilang, menurut ente ini Imam Mahdi bukan? Karena menurut ente dia Imam Mahdi. Loh, alasannya apa? Dia ketemu Allah sekian ribu kali, ketemu Rasulullah sekian ribu kali, mimpi. Saya candain, saya nggak pakai pengalaman batin. Ini pakai akal aja. Jadi debat teman begitu nggak usah pakai saya melihat dalam hati, nggak perlu. Cukup mengatakan begini, bro, ente kalau ada orang ketemu Allah dalam keadaan jaga, dan itu setiap hari, mana yang lebih tinggi makomnya daripada orang yang kamu sebut di Pakistan itu Al-Mahdi karena dia ribuan kali mimpi ketemu Allah. Yang pertama dong. Saya canda, bro, samping ente. Samping yang mana nih? Saya bilang gitu. Loh, ente maksudnya gimana? Kamu orang Indonesia, nggak mungkin kamu punya begitu. Saya kasih kemudian satu ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah. Ya, ayat berapa tuh? 45 ya? 45 ya. Orang-orang yang khusyuk itu, orang-orang yang yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin dia bertemu Allah. Ya, yazunnuna, mereka yakin, merasakan, mempersepsikan annahum, bahwasannya mereka mulaqu, liqa, jumpa Rabbihim, Tuhannya. Siapa nama Tuhan mereka? Allah. Jadi orang yang disebut khusyuk, siapa yang disebut khusyuk? Kita kalau sholat merasa jumpa dengan Allah, nggak mesti mimpi. Minimal, jadi saya bilang aneh, minimal 5 kali, 5 time setiap hari jumpa dengan yang dimimpin sama Imam ente yang di Pakistan itu. Tapi akullak lastu bil Mahdi. Saya bukan Imam Mahdi. Jika yang ketemu jaga gak Mahdi, masa yang ketemu mimpi Mahdi? Logika-logika akliyah sederhana itu bisa mematahkan orang. Dan itu perlu agak nakal dikit sih. Jangan, harus agak berani dikit. Agak nyeleneh-nyeleneh dikit kalau begituan. Ya, jahil dikit. Jadi nggak boleh kemudian nggak enak gitu, nggak bisa. Itu tips kalau lagi bercanda, tapi candanya bisa merubah orang. Apa kata dia? Tolong selamatkan saudara-saudara saya yang sudah keliru mengatakan yang di Pakistan itu Imam Mahdi. Dia langsung salaman sama saya. Itu salaman pencobaitan baiat sekaligus.